Assalamualaikum Sobat YouTube semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Sobat YouTube semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kali ini saya akan menjawab pertanyaan di kolom komentar. Mas, katanya di chat kolom komentar tuh, Mas tolong dong buatkan saya bikin tutorial tentang cara merakit jadwal sholat. Jadi di kesempatan kali ini, di hari Jumat ini, saya alhamdulillah diberi kesempatan sehat walafiat bisa memberikan tutorial dan panduan cara merakit sampai cara menginstal jadwal sholat. Kebetulan jadwal sholat yang saya pakai hari ini adalah mereknya JWS Jannah. JWS Jannah ini banyak dijual di toko-toko online. Jadi seperti ini bentuk kontrolnya jadwal sholat. Nah, nanti saya akan memberikan panduan. Oh ya Sobat YouTube, bagi yang baru menemukan channel Teknisi Jadi-Jadian, silakan tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk semangatnya memberikan subscribe. Dan kalau ada yang belum jelas tentang video saya ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah secepatnya akan saya balas. Dan bagi seandainya video ini merasa ada kiranya bermanfaat untuk orang lain, silakan Sobat YouTube men-share-nya. Oke, langkah pertama yang disediakan adalah yang pertama ada 4 macam. Tentukan panjang dari jadwal sholat yang akan kita bikin. Misal, panjang jadwal sholat yang dipesan orang atau yang kita bikin adalah panjang 1 meter. Jadi, kalau panjang 1 meter itu, kebutuhan modul atau panel yang kita bikin adalah 3 panel. Karena ukuran dalam modul ini adalah 32, panjang, lebarnya 16. Oke, Sobat YouTube, 1 meter adalah 100 cm. Jadi kalau untuk tidak bisa kita menempatkan 100 meter 100 cm, maaf. Jadi 32 ini 100, jadi 32 kali 3 panel. 3 panel berarti 96 kurang dari 4 cm. Nah, nanti yang 4 cm itu bisa ditutup dengan casing atau box. Sobat YouTube, nah box itu pun sendiri bisa di custom sesuai dengan budget dan kebutuhan. Kalau untuk lebih mudahnya, kebetulan nanti saya yang di tutorial yang saya berikan ini terbuat dari kayu atau papan, karena memang dari budgetnya sedang menipis, jadi kita bikin dari papan atau kayu. Kalau memang budgetnya itu sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan harga pokok bahan-bahan, bisa kita dari standar dari pembuatan running text yang banyak dijual di toko-toko online. Harga dari casing atau asli dari running tag itu satu batanya ada yang macam-macam bervariasi tergantung dari toko-toko online yang banyak dijual. Ada yang 150 dan ada juga yang 250. Oke. Tahap pertama, yang paling sangat penting, jangan sampai salah, yang harus dipahami dan sangat paham sekali. Itu diingatkan, jangan sampai salah tentang mengasih tegangan. Di sini tertulis ada VCC dan ada ground. Kalau seandainya kita salah mengasih atau memasukkan tegangan, akibatnya akan fatal, modul akan rusak total karena modul ini tidak bisa diperbaiki.
karena IC-nya IC kecil-kecil. Seandainya pun bisa diperbaiki, kita mainnya sistem kanibal. Waktu yang dibutuhkan habis, alat-alat juga beda dengan alat-alat untuk menyodor komponen yang besar-besar. Jadi alangkah bagusnya sebelum Anda merakit atau memfinishing suatu jadwal sholat, tolong diperiksa kembali susunan rangkaiannya. Oke. Ini adalah VCC adalah namanya untuk plus, GND adalah ground. Itu yang sangat penting sekali. Kalau kabel data ini, di dalam kabel data ini meskipun bolak-balik tidak ada masalah, cuman seadanya kalau terbalik tidak akan bisa masuk karena di dalam kabel data ini ada namanya jalur atau penguncinya. Kalau kita salah memasukkan jalur penguncinya tidak akan bisa masuk. Nah, ini juga ada lawannya, jantan dan betinanya, betina. Ada ini kayak timbulan di atas kepalanya itu. Nah, nanti lawannya di situ juga. Kalau kita terbalik tidak akan bisa memasang atau memasukkannya. Oke. Lanjut kita yang kedua adalah yang kita butuhkan adalah power supply. Power supply. Ini power supply adalah 10 ampere 5 volt. Jadi kalau untuk running tag atau jadwal sholat itu membutuhkan tegangan 5 volt, beda dengan kita kalau merakit CCTV tegangannya 12 volt. Jadi sobat YouTube jangan sampai salah namanya dalam menentukan power supply. Pastikan power supply yang Anda miliki adalah 10 ampere 5 volt yang penting. Ampere besar boleh, yang penting volt jangan sampai salah. Kalau volt Anda salah, otomatis komponen atau alat-alat yang akan Anda rakit sia-sia akan terbakar semuanya. Di sini tertulis tergantung kalau kita membeli. Bagi yang belum paham silakan ditonton, kalau yang sudah paham silakan ditinggalkan video ini. Jadi di sini keterangannya ada macam abaikan merek karena merek itu bermacam-macam, yang penting voltnya kita butuhkan ada 10 ampere 5 volt, itu yang harus Anda beli. Oke. Kontrolnya ini penampakan kontrolnya. Nah, ini baterai macam-macam karena ada baterai. Nah, baterai tujuannya untuk menyimpan data seandainya nanti ada mati lampu, tidak akan kita perlu men-setting ulang lagi. Ada buzzer, tempat bunyi atau petanda waktu masuk sholat, macam-macam lah seperti ini. Tapi kalau ada satu lagi sini kan di kabel data, beda dengan modul. Posisi ini meskipun terbalik akan masuk, cuman tidak akan bisa membaca ya sobat YouTube, karena di sini tidak ada namanya istilahnya hub yang menggunakan kolom atau menggunakan casing. Beda dengan modul P10 ada casingnya, jadi bolak-balik bisa masuk, cuman kalau terbalik tidak akan terbaca dan tidak akan merusak modul atau kontrol Anda, karena ini ada cuma penghantar data aja. Yang paling penting nanti dalam pemasangan sentrumnya, nah ini tempat masuk data sentrumnya ini, jangan sampai salah. Ada tulisannya 5 volt, berarti itu plus dari power supply. Ground adalah min. Nah, di sini ada keterangannya nanti di dalam casing ini. Nah, di sini ada, coba YouTube nanti ada paham. Itu dikatakan ACLN. Jadi sebelum Anda merakit, dibaca, dilihat dengan cara sesama, jangan buru-buru. Kalau ACLN itu adalah ini, masuknya arus dari PLN. Nah, di situ ada tanda kayak sama dengan itu istilahnya adalah ground. Boleh dikasih ground, boleh tidak. Yang sampingnya lagi ada tanda min. Nah, min itu adalah negatif. Ada tanda min atau tanda pengurangan. Sampingnya lagi itu ada dua pengurangannya, berarti ada dua channel. Yang sampingnya lagi adalah tanda tambah atau plus, itu adalah tanda positif. Oke. Nah, itu yang Anda perlu diketahui dan dipahami secara seksama. Oke. Setelah habis ini kita lanjut ke proses perakitan. Kebetulan yang saya rakit ini adalah ukurannya semeter 80. Semeter 80 berarti kurang lebih membutuhkan 5 panel. 5 panel seperti ini. Oke. Seperti itu, mari kita lanjut ke proses perakitannya. Oke. A few moments later. Ya, oke guys. Coba YouTube, ini dia untuk casing atau kontak yang terbuat dari papan kayu. Oke. Langkah pertama
Sebelum kita menyusun atau meletakkan ke dalam kotak kayu, perlu sobat YouTube perhatikan. Nah, ini ada namanya tanda panah dan ada namanya tanda panah. Nah, ini ya. Tanda panah ke atas ini menunjukkan adalah posisi atas. Jangan sampai terbalik, karena nanti kalau terbalik meletakkan panel ini posisinya akan terbalik tulisannya. Ini berarti ini adalah gimana cara menentukan posisi awal untuk meletakkan controller coba YouTube. Jadi cukup mudah. Cukup sobat YouTube mencari namanya hub, ada tulisannya hub 12. Ya, ada tulisannya hub 12. Nah, ini titik awalnya, nanti masuk jalur controller. Nah, beda dengan yang sebelahnya. Yang sebelahnya bener ada hub 12, cuman kosong, tidak ada apa-apa sama sekali. Nah, itu penanda data masuk dari sini. Ini in-nya dan ini out datanya. Oke sobat YouTube. Jadi kalau menyusun nanti posisi atasnya di atas semuanya. Coba YouTube. Nah, bisa lihat. Nah, ini kan. Berarti nanti ini out masuk ke in keluar, out masuk ke in. Nah, ini nanti masangnya, menyusunnya ke samping ini. Nah, posisi atasnya juga tetap kelihatan atasnya ya. Ini dia. Oke. Jadi kalau Anda seandainya sobat YouTube pusing atau menentukan mana yang atas, mana yang bawah, kita lihat. Oke, kita balik. Kita balik ke depannya. Ini tampilan depannya. Yang namanya atas tuh sobat YouTube pasti dilindungi dengan namanya payung. Ini namanya atas. Nah, ada payungnya. Ini adalah posisi atas atau posisi up. Oke, lanjut kita ke pemasangan di. Ya sobat YouTube. Jadi kalau sobat YouTube namanya mau membeli modul atau panel, pasti akan dikasih dengan namanya kabel data dan kabel listrik ya, yang 5 volt. Cuman ini pendek
ukurnya sekitar 20 sentian lah, sejengkal. Jadi kalau untuk dihubungkan ke panel satu ke panel yang lain tidak akan sampai, sobat YouTube ya, kurang panjang. Jadi kita tetap menggunakan kabel custom atau kabel rakitan sendiri. Jadi yang merah ini ke positif, yang hitam ke negatif. Ini dia kabel yang customnya, sobat YouTube. Kita ambil, kita potong, tapi kita sambung dengan kabel biasa. Ini kabel itu. Seperti itu jadinya. Itu adalah tampilan kabel customnya. Obeng bunga atau plus ya. Jadi ground hitam masuk ke GND. Posisikan di sebelah atas, jangan sama-sama di bawah, untuk meminimalis namanya. Jangan begini, salah. Yang betul gini. Ya, sobat YouTube. Oke. Ground bawah. Ya, sobat YouTube, perhatikan hitam dapat ground ya, merah dapat 5 volt. Pak, ini cetak kartu vaksin. Oke, sobat YouTube,
Ya, jadi posisi plus ada di atas, di ground di bawah supaya tidak beradu untuk meminimalis konsleting.